Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik Rosarium Virginis Mariae yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Nah, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Roy. Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Asdo. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka pertemuan ini dengan doa pembuka. Kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang makasih, puji syukur dan terima kasih. Selasa malam ini kami dapat berkumpul di KPKS Hieronymus untuk melanjutkan pengajaran oleh Pak Seto mengenai Rosario Virginis Mariae, Bapak. Berkatilah Pak Seto, berkatilah kami semua Bapak yang hadir dalam ruangan Zoom ini. Buka mata hati kami, curahkan rahmat-Mu agar pesan-pesan yang diberikan melalui pengajaran Pak Seto mampu membuat kami semakin memahami pesan-pesan yang ada dalam Rosario yang sangat berguna bagi kami. Berkati juga Bapak, keluarga kami, dan saudara-saudara kami yang belum dapat hadir di sini. Kami percaya setiap pertemuan selalu memberikan pesan-pesan iman yang sangat berguna bagi kami, oleh karena kuasa kasih-Mu ada di dalam pertemuan ini. Doa, ucapan syukur, serta permohonan ini selalu kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Nah, dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Pak Roy. Baik, Bapak Ibu, Kasih mari Pak Roy. kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ya, kita akan melanjutkan pembicaraan berkaitan dengan dokumen mengenai Rosario, yaitu Rosarium Virginis Mariae. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagian penting dari dokumen ini yang menegaskan atau menyatakan bahwa doa Rosario itu sebenarnya adalah doa kontemplatif. Jadi kontemplasi itu apa? Kontemplasi itu dengan bahasa sederhana yang disampaikan dalam dokumen ini berarti memandang, ya. Yang dipandang siapa? Kristus. Kontemplasi berarti memandang wajah Kristus. Nah, mengapa Rosario dilihat atau disampaikan sebagai doa kontemplatif? Karena yang sebenarnya terjadi ketika orang berdoa Rosario, kita sebenarnya sedang memandang Tuhan Yesus. Nah, orang yang paling banyak, paling lama, paling intensif memandang wajah Yesus ya Bunda Maria. Karena itu dalam doa kontemplasi kita perlu belajar dari Bunda Maria. Nah, bagaimana kontemplasi itu dilakukan di dalam doa Rosario? Silahkan kita tinggal mengingat peristiwa-peristiwa yang direnungkan atau dikenangkan dalam setiap peristiwa itu. Bukan berarti kemudian orang memandang wajah Yesus secara close up terus gitu ya. Tetapi kemudian memandang peristiwa di mana Yesus itu menjadi pusatnya. Nah, dalam pertemuan malam ini kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai Rosarium Virginis Mariae, tetapi ya kita akan melihat lebih lanjut yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang direnungkan dalam Rosario ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat yang terpampang di layar saya? Sudah, Pak. Bisa Pak. Ya. Iya, jelas. Nah, kita lanjutkan pembicaraan dengan melihat ini Rosario itu adalah ringkasan Injil.
Kita lihat di artikel nomor 18. Satu-satunya jalan untuk berkontemplasi pada wajah Kristus adalah dengan mendengarkan dalam roh kata-kata Bapa. Karena tak seorang pun mengenal Putra selain Bapa. Di daerah Kaisarea Filipi, Yesus menanggapi pengakuan iman Petrus dengan menunjukkan dari mana berasal ilham yang begitu cemerlang sehingga Petrus dapat menyatakan jati diri Yesus. Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ulangi kalimat pertama, satu-satunya jalan untuk berkontemplasi pada wajah Kristus adalah dengan mendengarkan dalam roh kata-kata Bapa. Kata-kata yang mana? Tak seorang pun mengenal Putra selain Bapa. Yang paling mengenal Yesus itu adalah Bapa. Bapak Ibu bisa mengingat pembicaraan kita di bagian awal dulu ketika berbicara tentang Yesus sebagai sabda yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia. Sebelum datang ke dunia, Yesus ada bersama dengan Bapa. Yang paling mengenal Yesus tentu saja Bapa. Nah, kemudian untuk mengenal Yesus, kita perlu memperhatikan sekaligus juga meminta bantuan kepada Bapa. Petrus adalah orang yang dapat disebut sebagai contoh bagaimana Bapa menolong Petrus supaya Petrus menjadi tahu siapa sebenarnya Yesus. Jadi ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu orang mengatakan, ada yang bilang Yesus itu adalah Elia. Yang lain mengatakan seorang dari para nabi. Petrus malah mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bagaimana Petrus bisa tahu itu? Yesus mengatakan, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, kita memohon supaya mendapatkan pertolongan Bapa, supaya menjadi lebih mengenal Kristus. Hanya keheningan dan doa menawarkan suasana yang tepat untuk pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan yang benar, tepat, dan mantap tentang misteri Kristus. Bapak Ibu perhatikan keheningan dan doa. Ya, sekarang ini keheningan menjadi sangat mahal. Bisa jadi orangnya diem, nggak ngomong-ngomong. Bapak Ibu silahkan amati berkaitan dengan penggunaan handphone. Itu ya. Awalnya itu orang tua pada prihatin karena anak-anak pada kecanduan handphone. Lama-kelamaan anak-anak prihatin karena orang-orang tua juga kecanduan handphone. Nah, kemudian dari anak kecil sampai orang tua pernah saya tanyain. Bapak Ibu juga boleh jawab. Dalam satu hari, Bapak Ibu pegang handphone berapa lama atau tidak pegang handphone berapa lama? Susah juga ya. 5 menit. Belum selesai pertanyaan ini. Saya tidak akan mengatakan soal benar apa salah. Yang tolong diperhatikan selanjutnya, itu begini. Dampak dari membuka handphone, aktif di handphone, pada kepala. Pernah nggak Bapak Ibu ngalami capek karena buka handphone terus? Kelelahan karena buka handphone.
Di level tertentu memang jempol, tangan juga capek. Tapi kemudian Leher, yang paling leher mencolok, tengkuk. itu ini pikiran. Tengkuk iya ya, tapi pikiran. Setiap saat, setiap menit kita memasukkan informasi ke dalam pikiran kita. Bapak Ibu, saya tidak mencela siapapun. Saya ngomong kayak gini karena saya juga mengalami situasi yang seperti itu. Bahkan kemudian ya seperti mengalami kesulitan untuk melepaskan. Tapi pikiran bisa menjadi sangat lelah, pikiran menjadi sangat sibuk. Jadi mulut memang tidak ngomong. Karena orang kalau sudah pegang handphone, sudah nggak bisa berbicara lagi. Tetapi kemudian pikiran menjadi sangat aktif dan bisa jadi akan sangat kelelahan. Silahkan membayangkan, mungkin juga bisa mengingat dalam situasi yang seperti itu, kemudian kita diajak untuk berdoa. Baru memejamkan mata, itu yang muncul di bayangan, yang muncul di pikiran sudah bermacam-macam hal. Dari berita politik, debat agama, kemudian sampai ke jual beli online, belum lagi berita-berita yang bisa dikatakan sebagai apa nyebutnya ya, isu. Nah, surat kabar, kemudian televisi kalah cepat kan dengan handphone. Sehingga dengan mengakses handphone kita dapat informasi dengan sangat cepat. Tapi kemudian yang bisa terjadi, ya, yang masuk ke dalam pikiran kita terlalu banyak informasi. Nah, gini aja, contoh yang lain lagi. Pernah nyari barang di toko online? Sering. Kemudian, kalau sering ya, kemudian Bapak Ibu ini scrolling layar untuk mencari barang yang diperlukan, yang diinginkan, itu jelas perlu waktu kan? Iya. Habis itu, tolong ingat-ingat kalau yang dicari itu nggak ketemu-ketemu, Cari toko nyerah, lain. nyerah, terus udah ya udah kalau nggak dapat. Enggak. Kalau yang sudah sanggup menguasai diri, aman. Tapi yang belum, di toko ini nggak dapat, cari ke tempat yang lain, cari ke yang lain lagi. Kemudian kalau belum dapat, tolong perhatikan yang ada di pikiran. Pikiran udah tenang? Belum. Belum tenang sebelum barang yang dicari itu ketemu. Ini gejala baru Bapak Ibu yang jangankan tahun 90-an, awal 2000 aja nggak ada kejadian seperti ini. Belum lagi nanti ketemu berita-berita yang menyangkut soal ini politik, yang kadang-kadang tampak menakutkan, kadang tampak mengkhawatirkan. Nah, saya hanya menyebut ini Bapak Ibu untuk mengingat perlunya keheningan pikiran dan keheningan batin. Jadi kalau pikiran itu tidak hening, bagaimana kemudian kita bisa ini berdoa sungguh-sungguh, berelasi dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Ini kesulitan yang sangat besar yang harus dihadapi sekarang ini. Nah, ya kita sebelumnya juga tidak akan membayangkan ada situasi yang seperti ini. Kesulitan untuk mendapatkan keheningan pikiran dan batin. Kalau ungkapan lain begini, pikiran kita itu menjadi terlalu penuh dengan macam-macam informasi dan keinginan yang membuat bahkan tenaga pikiran kita terserap ke sana semua. Ini tantangan tentang memperoleh, mendapatkan, dan menikmati keheningan. Tapi bagaimanapun kita memerlukan itu untuk bisa berdoa. Nah, kemudian ingat lagi, dan ini disampaikan ulang, Rosario adalah salah satu sarana tradisional doa Kristiani yang diarahkan pada kontemplasi wajah
Yesus. Jadi dalam doa rosario yang menjadi pusat perhatian itu adalah Kristus. Dan dalam doa rosario ini kita diajak untuk memandang wajah Kristus, mengarahkan seluruh diri kita pada wajah Kristus. Nah, Paus Paulus ke-6 melukiskan dengan kata-kata berikut sebagai doa Injil yang dipusatkan pada misteri inkarnasi yang menyelamatkan. Rosario adalah doa yang memiliki orientasi kristologis yang gamblang. Unsurnya yang paling khas adalah pendarasan Salam Maria secara berantai. Bentuk yang mirip litani ini dengan sendirinya menjadi pujian tanpa henti kepada Kristus yang menjadi puncak, baik dari kabar malaikat maupun dari salam Ibu Yohanes Pembaptis, terpujilah buah tubuhmu. Lebih lanjut, kami ingin menyatakan bahwa pendarasan Salam Maria secara berantai itu menjadi bingkai, di mana dirajut kontemplasi atas misteri-misteri. Yang direnungkan adalah dalam setiap Salam Maria adalah sosok yang sama dengan Yesus, yang ditampilkan oleh rangkaian misteri yang disodorkan kepada kita, kali ini sebagai putra Allah, lain kali sebagai putra Maria. Bapak Ibu, ini yang kita perlu perhatikan. Yang ini. Sebagai doa Injil yang dipusatkan pada misteri inkarnasi yang menyelamatkan, rosario adalah doa yang memiliki orientasi kristologis yang gamblang. Jadi orientasinya kristologis. Yang menjadi pusat dari doa rosario sebenarnya adalah Yesus. Nah, kemudian berikutnya ini. Pendarasan Salam Maria secara berantai, 10 Salam Maria itu ya, menjadi bingkai di mana dirajut kontemplasi atas misteri-misteri. Nah, pemahaman yang umum banyak beredar, entah dari mana munculnya, kontemplasinya nggak ada, yang ada itu intensi, lalu 10 doa Salam Maria itu dianggap sebagai pendorong diterimanya intensi. Nah, yang kita temukan di dalam dokumen ini, pendarasan Salam Maria secara berantai itu justru menjadi bingkai dari kontemplasi atas misteri-misteri. Nah, kemudian ini yang sulit ya. Yesus yang direnungkan dalam setiap Salam Maria adalah sosok yang sama dengan Yesus yang ditampilkan dalam rangkaian misteri yang disodorkan kepada kita, kali ini sebagai putra Allah, kali lain sebagai putra Maria. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kita sudah biasa doa Salam Maria. Tapi kalau kita mendaraskan atau mendoakan Salam Maria, yang menjadi perhatian kita tentu saja Bunda Maria. Bagian pertama jelas menyapa Maria. Bagian kedua menyebut Maria dan menyampaikan permintaan doa kepada Maria. Tapi lihat, yang direnungkan dalam setiap Salam Maria adalah Kristus. Yang namanya disebut, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Itu yang menjadi pusat. Nah, kemudian pusat dari doa Salam Maria sekaligus juga pusat dari doa Rosario ya. Ini saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Paus Yohanes Paulus II menambahkan satu rangkai peristiwa
yaitu peristiwa pelayanan Yesus di muka umum antara pembaptisan dan sengsaranya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan karya Yesus di depan umum itu disebut sebagai peristiwa terang. Sebelumnya itu kan kita hanya punya peristiwa gembira, sedih, mulia. Sebelumnya hanya punya 3 itu. Kenapa hanya 3? 3 itu masing-masing kan 50 salam Maria, 50 kali 3, 150. Itu karena mengikuti jumlah Mazmur. Nah, lihat alinea berikutnya ini. Karena itu agar rosario menjadi ringkasan Injil yang lebih utuh, tepatlah ditambahkan renungan tentang peristiwa-peristiwa amat penting dalam pelayanan Yesus di hadapan umum. Ini yang disebut sebagai peristiwa-peristiwa terang. Peristiwa-peristiwa ini ditempatkan sesudah renungan sekitar inkarnasi dan kehidupan Yesus yang tersembunyi atau peristiwa gembira, dan sebelum renungan yang terpusat pada sengsaranya, peristiwa sedih, dan kenangan akan kebangkitannya, peristiwa mulia. Jadi itu tempat peristiwa terang. Jadi sekarang menjadi peristiwa gembira, peristiwa terang, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Nah, kemudian kita lihat peristiwa demi peristiwa ya. Peristiwa gembira. 50-an pertama peristiwa-peristiwa gembira ditandai dengan sukacita yang memancar dari peristiwa inkarnasi. Ini jelas dari peristiwa pertama, Maria menerima kabar malaikat. Di sini Gabriel kepada gadis Nazaret dikaitkan dengan undangan mesianis. Bersukacitalah Maria. Seluruh sejarah keselamatan dalam arti tertentu, seluruh sejarah dunia telah dituntun kepada salam ini. Adalah rencana Bapa untuk menyatukan segala sesuatu dalam Kristus. Maka seluruh alam dengan cara tertentu disentuh dengan kasih oleh perkenan ilahi. Dengan perkenan ini, Bapa menaruh hati pada Maria dan mengangkatnya menjadi bunda putranya. Karena hal itu, seluruh umat manusia dirangkul oleh fiat yang menyatakan bahwa Maria dengan tulus ikhlas menyetujui kehendak Bapa. Bingung ya bacanya ya? Alinea pertamanya berat ini. Nah, mengingatnya gini saja beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Ini peristiwa gembira ya, yang menjadi sulit. Ini seluruh sejarah keselamatan dalam arti tertentu sejarah dunia telah dituntun kepada salam ini. Adalah rencana Bapa untuk menyatukan segala sesuatu dalam Kristus. Maka seluruh alam dengan cara tertentu disentuh dengan penuh kasih oleh perkenan ilahi. Dengan perkenan ini Bapa menaruh hati kepada Maria dan mengangkatnya menjadi bunda putranya. Karena hal itu seluruh umat manusia dirangkul oleh fiat yang menyatakan bahwa Maria dengan tulus ikhlas menyetujui kehendak Allah. Sudah lebih terang? Belum. Nah, sekarang begini. Dalam peristiwa gembira yang pertama ya, peristiwa gembira yang pertama, Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel.
ketika menerima kabar itu, Maria diberitahu atau diberi tugas, engkau akan menjadi ibu dari anak Allah yang maha tinggi. Setelah pembicaraan dengan malaikat, lalu Maria menyatakan, fiat voluntas tua secundum verbum tuum. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi kalau menemukan kata fiat, ini bukan merek mobil, tapi ini ya Maria atau kesanggupan Maria melakukan yang dikehendaki Tuhan. Ketaatan Maria kepada ini kehendak Allah. Nah, dalam peristiwa ini yang diperhatikan apa? Nih, Bapa menaruh hati pada Maria dan mengangkatnya menjadi bunda putranya. Dan Maria menyatakan, fiat voluntas tua. Semua orang yang menjadi pengikut Yesus diajak untuk memperhatikan ucapan Maria dan ikut mengatakan fiat voluntas tua itu. Kemudian peristiwa yang mengatakan atau menegaskan Maria mau menjadi ibu Tuhan, ini peristiwa penting. Kenapa? Pakai bahasa negatif ya, ini hanya keperluan untuk menjelaskan. Hanya untuk keperluan menjelaskan. Karena Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, maka kemudian anak Allah, Yesus, bisa menjadi manusia. Dan kemudian bisa menjalankan tugasnya untuk menyelamatkan manusia. Tapi kalau Maria tidak, ini yang saya pakai kata negatif, kalau sampai Maria tidak mengucapkan kalimat itu, tidak sanggup untuk melakukan yang dikehendaki oleh Bapa, ya nggak akan terjadi sejarah penyelamatan, tidak akan terjadi sabda menjadi manusia. Paling kita hanya bisa mengatakan, ya terserah Bapa mau pilih siapa, gitu. Maria nggak mau ya pilih yang lain, tapi nyatanya bukan seperti itu. Nyatanya Maria menyatakan kesanggupan itu, maka Allah bisa menjadi manusia, firman bisa menjadi manusia di dalam dirinya. Kemudian, sukacita merupakan kata kunci perjumpaan dengan Elizabeth, di mana suara Maria dan kehadiran Yesus dalam rahimnya membuat Yohanes melonjak kegirangan. Kita pernah mendiskusikan teks-teks seperti ini ya. Sukacita juga memenuhi kawasan Bethlehem ketika kelahiran bayi ilahi juru selamat dunia diberitakan oleh nyanyian malaikat dan dimaklumkan kepada para gembala kesukaan besar. Nah, ini disinggung peristiwa gembira yang selanjutnya, Maria mengunjungi Elizabeth dan Yesus dilahirkan di Bethlehem ya. Ditekankan di sini, suasananya itu suasana senang sekali, gembira. Dan kegembiraan itu sangat mencolok ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Maria mengucapkan salam, salam yang keluar dari mulut Maria itu masuk ke telinga Elizabeth, dan kemudian anak yang ada di dalam rahim Elizabeth melonjak kegirangan gitu. Kemudian Yesus lahir malam hari di Bethlehem, suasana gelap. Tetapi lihat, yang sebenarnya terjadi, suasana yang sangat menggembirakan. Para gembala yang sedang menjaga kambing domba mereka di padang penggembalaan didatangi oleh malaikat yang datang dengan kemuliaan, cahaya yang terang benderang. Jadi membayangkannya, memandangnya itu dengan penuh kegembiraan kalau merenungkan atau mengkontemplasikan atau memandang peristiwa Yesus yang ini. Dua peristiwa terakhir, sementara masih mempertahankan suasana gembira, menunjukkan drama yang akan terjadi.
Dua peristiwa berikutnya itu apa? Yesus dipersembahkan di bait Allah, dan kemudian Yesus ditemukan di bait Allah. Penyerahan di bait Allah tidak hanya mengungkapkan kegembiraan atas konsekrasi persembahan sang bayi dan sukacita Simeon yang sudah lanjut usia. Peristiwa ini mengingatkan kita juga akan nubuat bahwa si bayi akan menjadi tanda perbantahan bagi Israel. Sebuah pedang akan menembus jantung ibunya. Nah, ini juga Bapak Ibu yang seringkali jadi bahan pembicaraan. Suatu pedang akan menembus jiwamu, nembus jantungmu, gitu ya. Itu yang dikatakan oleh Simeon kepada Maria. Nah, seringkali orang memandang pedang yang menembus itu mengungkapkan Maria yang akan mengalami kesedihan karena Yesus. Tapi rupanya, ungkapan seperti itu kan karena yang dipikirkan pedang menembus, menyakitkan, melukai. Tapi rupanya kalau kita memperhatikan penggunaan kata pedang dalam perjanjian baru, Bapak Ibu silahkan membayangkan pedang dipakai untuk membelah. Belah apa? Ya, belah apa saja. Kemudian begini, Yesus ketika menjadi dewasa akan menjadi tanda perbantahan, maksudnya akan ada orang yang percaya kepada Yesus, tetapi akan ada yang menolak Yesus. Adanya yang menerima dan adanya yang menolak Yesus, ini pemisahan. Dan pemisahan itu digambarkan dengan pedang tadi. Loh, Maria akan mengalami pemisahan itu. Iya. Dan Maria tampak jelas masuk dalam kelompok orang yang percaya kepada Yesus. Sebelum Yesus lahir, Maria sudah percaya kepada Yesus. Sampai kapanpun Maria tetap percaya. Jadi kalau dikatakan suatu pedang akan menembus jiwamu, ini bukan pertama-tama bicara tentang kesedihan Maria. Tetapi dalam tanda kutip, Maria pun dihakimi, percaya atau tidak percaya kepada Yesus, dan hasilnya jelas. Maria tetap percaya kepada Yesus, apapun yang terjadi kepada Yesus. Itu maksudnya. Sukacita yang tercampur kecemasan menandai peristiwa kelima. Yesus yang berusia 12 tahun ditemukan di bait Allah. Di sini Yesus tampil dalam kebijaksanaan ilahi ketika ia mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini mulai tampak sosoknya sebagai seorang guru. Penyangkalan jati diri sebagai putra yang sepenuhnya didedikasikan kepada urusan-urusan bapaknya, memaklumkan hakikat radikal dari Injil, di mana hubungan insani yang paling dekat pun menghadapi tantangan dari tuntutan-tuntutan kerajaan Allah yang bersifat mutlak. Maria dan Yusuf takut dan cemas, tidak mengerti apa yang dikatakannya. Kalimat yang agak merepotkan, sukacita yang tercampur dengan kecemasan. Nah, dalam diskusi tentang Yesus yang berumur 12, saya bertanya waktu itu kepada Bapak Ibu. Semua orang tua pasti berharap dan senang punya anak yang cerdas. Tetapi pertanyaannya, mana yang lebih sulit untuk mengurusnya, mendidiknya? Anak yang intelektualnya biasa atau yang cerdas? Yang cerdas, Pak. Yang cerdas. Nah, yang cerdas. Anak-anak diajari tentang Tuhan waktu kecil, kira sudah mulai hafal, mulai berpikir, lalu bertanya tentang Tuhan.
Orang tua banyak yang menghadapi kebingungan kalau sudah berurusan dengan yang seperti ini. Dan walaupun begitu, Bapak Ibu tidak akan pernah mengatakan, ya udah saya anak yang intelektualnya rendah saja. Enggak akan bicara begitu. Orang tuanya bisa terima apa yang diberikan oleh Tuhan dan ya. Dan ketika dipercaya untuk mengurus anak yang cerdas, tanpa merendahkan yang lain, saya tidak pernah mengatakan anak itu nakal, bodoh. Saya sudah berapa kalau dari 2010, 2000, iya sampai sekarang udah 14 tahun belajar Alkitab bareng anak-anak, tapi dua kata itu nggak pernah muncul dari mulut saya. Nakal, sederhana saja kan, kata nakal kan biasa saja. Tapi itu pun nggak pernah saya gunakan untuk ngatain seorang anak pun. Bodoh apalagi. Karena yang saya temukan, yang pasti saya lihat, setiap anak itu punya kepandaian sendiri-sendiri yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain dan tidak bisa diukur hanya dengan matematika, fisika, bahasa Inggris. Ada anak-anak yang punya kecerdasan yang lain yang mungkin bahkan orang tuanya pun belum tahu. Nah, jadi kalau saya menyinggung yang kemampuan intelektualnya tinggi dan rendah, sama sekali saya tidak punya niat untuk merendahkan, karena bagi saya jelas, setiap anak punya kepandaian sendiri-sendiri. Dan Bapak Ibu semua tahu mana yang lebih berguna dalam kehidupan. Pandai di sekolah atau pandai dalam kehidupan. Biarpun pinter matematika, tapi kalau males, nggak punya niat untuk bekerja, ya nggak akan punya uang kan. Tahu 1 juta kali 1 juta itu perkalian hasilnya berapa, tahu. Tapi nggak pernah punya niat untuk bekerja dan menghasilkan uang sejumlah itu, ya nggak akan terjadi apa. Nah, sekarang kembali kepada Tuhan Yesus. Di Bait Allah, Yesus bersoal jawab dengan para guru agama Yahudi dan semua heran akan kecerdasannya. Tapi Yesus itu tinggal di Bait Allah tanpa bicara dengan kedua orang tuanya. Sehingga setelah 3 hari mencari, baru mereka menemukan Yesus ada di Bait Allah. Lalu Maria berkata, "Nak, mengapa kamu berlaku seperti itu kepada kami, bapakmu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Dan Yesus hanya mengatakan, "Bukan, kenapa kamu nyari aku? Bukankah kau harus tinggal di rumah bapakmu?" Nah, kalau kita memperhatikan Yesus, dalam dokumen ini kita perlu perhatikan, fokus, perhatikan Yesus. Yesus itu cerdas, di situ jelas ditulis cerdas di Injil Lukas. Kecerdasannya itu tampak ketika Yesus menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. Nah, ini kegembiraannya. Memandang Yesus yang mulai tumbuh sebagai remaja yang cerdas, bisa pandai bertanya, pandai menjawab, dan dikatakan di sini mulai tampak sosoknya sebagai seorang guru gitu. Kemudian kita lanjut ke peristiwa terang saja ya. Dari masa kanak-kanak Yesus dan hidupnya yang tersembunyi di Nazaret, kita beranjak ke hidup Yesus di hadapan umum. Di sini kontemplasi membawa kita kepada peristiwa-peristiwa yang secara khusus dapat disebut sebagai peristiwa terang. Memang seluruh misteri Kristus adalah misteri terang. Yesus adalah terang dunia, tetapi kebenaran ini muncul secara khas selama tahun-tahun hidup Yesus di hadapan umum, di mana ia memaklumkan Injil Kerajaan Allah. Dalam mengusulkan 5 peristiwa penting selama hidup Yesus,
yakni peristiwa terang, saya kira tepatlah ditonjolkan peristiwa-peristiwa berikut. Nah, ini Bapak Ibu, Paus Yohanes Paulus kedua langsung menuliskan ini peristiwa-peristiwanya ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan akhirnya Yesus menetapkan Ekaristi sebagai ungkapan sakramental misteri Paskah. Nah, sudah saya sampaikan berulang bahwa dalam dokumen ini tahun 2002 Paus Yohanes Paulus kedua menambahkan peristiwa terang. Nah, ini peristiwa-peristiwanya ya. Masing-masing peristiwa di atas adalah pewahyuan kerajaan Allah yang kini tampak dalam pribadi tampak dalam pribadi Yesus. Pembaptisan di Sungai Yordan pertama-tama adalah peristiwa terang. Di sini ketika Yesus turun ke air, ia tidak berdosa. Ia yang tidak berdosa dijadikan dosa demi kita. Langit terbuka lebar dan suara Bapa menyatakan dia sebagai anak kesayangan. Sementara Roh Kudus turun atas dia untuk menyerahkan kepadanya perutusan yang harus ia lakukan. Ini yang pertama ya. Yang kedua, peristiwa terang yang kedua adalah Yesus menyatakan tanda yang pertama dari tanda-tanda yang ia kerjakan. Peristiwa ini terjadi di Kana saat Yesus mengubah air menjadi anggur, membuka hati para murid kepada iman, dan bersyukur atas campur tangan Maria, orang pertama dari antara kaum beriman. Nah, catatan dulu Bapak Ibu tentang ini Yesus yang membuat tanda yang pertama. Nah, saya sampaikan ini karena ada yang mengatakan ini bukan tanda yang pertama. Yesus sudah membuat tanda-tanda mukjizat yang sebelumnya. Waktu kecil Yesus membangkitkan orang mati, membuat burung dari tanah liat. Mukjizat yang pertama, kata pertama itu munculnya di Yohanes bab 2. Jadi bukan orang menilai, oh ini mukjizat yang pertama, ini yang terakhir, bukan. Mukjizat yang pertama itu disebut, kata pertama itu muncul di Yohanes bab 2. Tanda yang pertama yang dibuatnya, murid-murid melihat dan percaya. Nah, kalau sekarang, Bapak Ibu begini, Yesus membuat air jadi anggur ya. Berapa banyak anggur yang dibuat Yesus? Berapa banyak? Kalau kita perhatikan di Injil Yohanes bab 2, kita akan menemukan di situ ada 6 tempayan. Isinya air, airnya digunakan untuk cuci kaki para tamu. Isinya masing-masing antara 2, 3 buyung, antara 2 dan 2, 3 buyung ya. Atau 3, 4 buyung. Satu buyung, kalau pakai hitungan modern, itu 40 liter. 2, 3 buyung berarti 80 dan 120 liter. Oke, di rata-rata. Jadi satu tempayan itu 100 liter kali 6, berarti 600 liter air yang diubah jadi anggur. Silahkan Bapak Ibu, kalau wine yang ada di rumah Bapak Ibu berapa cc satu botol? Banyak ya. Jadi paling
Normalnya itu 1 liter atau 750 mililiter. Kalau satu botol itu 750 liter, berarti ya ketemu 800 botol wine yang dibuat oleh Tuhan Yesus. 600 botol. Kalau 1 literan, 600 botol. Banyak kan? Ini tanda apa? Menyatakan diri sebagai apa kalau begitu? Nah, kalau Bapak Ibu membaca ya ini, kitab Amos bab 9, Bapak Ibu akan menemukan tanda ketika Tuhan membangun kerajaan Allah. Tanda bahwa Mesias itu datang, itu adalah adanya banjir anggur. Gunung-gunung akan meniriskan anggur dan bukit-bukit akan kebanjiran. Amos bab terakhir. Dengan membuat begitu banyak anggur yang paling baik, Tuhan Yesus sebenarnya mau menyatakan diri sebagai Mesias. Aku adalah Mesias. Tandanya apa kalau aku Mesias? Aku menyediakan anggur melimpah untuk kalian. Kalau 600 liter itu kira-kira bisa membuat mabuk berapa orang? Minimal kalau tamu 600 orang pegang sama masing-masing 1 botol, itu sudah bisa dibilang mewah. Dan itu Yesus menyatakan diri dalam pesta perkawinan di Kana, membuat anggur yang begitu banyak untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, Raja Kerajaan Allah, begitu. Lain kali diskusinya kalau berkaitan dengan soal yang sudah menyangkut penjelasan teks Alkitab ya, kita perlu lebih detail. Nah, kemudian peristiwa terang yang ketiga, Yesus memberitakan datangnya kerajaan Allah, memanggil orang untuk bertobat dan mengampuni dosa-dosa semua orang yang mendekat kepadanya dengan penyerahan yang tulus. Inilah peluncuran pelayanan belas kasih yang terus ia laksanakan sampai akhir zaman, khususnya lewat sakramen rekonsiliasi yang telah ia percayakan kepada gereja. Jadi peristiwa ini yang ketiga, memberitakan datangnya kerajaan Allah. Ini pokok, ini yang utama di dalam pewartaan yang dilakukan oleh Yesus. Nanti Bapak-Ibu akan menemukan istilah-istilah lain yang serupa. Kerajaan Allah, Bapak-Ibu silakan membayangkan kerajaan, Yesus sebagai rajanya, lalu kita jadi rakyat. Maka kita akan hidup sejahtera dan bahagia. Ungkapan lain, Bapak Ibu, itu sama dengan perjamuan surgawi. Tapi yang sebenarnya dimaksudkan itu adalah Allah memanggil manusia untuk hidup bahagia bersama dengan Dia. Kemudian, Bapak Ibu, ini kalimatnya begini. Peristiwa terang yang paling utama adalah Yesus yang menampakkan kemuliaannya yang seturut tradisi telah terjadi di Gunung Tabor. Kemuliaan Allah memancar dari wajah Yesus sementara Bapa memberi perintah kepada para rasul yang tercengang-cengang untuk mendengarkan Dia dan untuk bersiap-siap mengalami sakratul maut bersama Dia, tetapi juga menyongsong bersama Dia sukacita kebangkitan dan hidup baru yang telah diragakan oleh Roh Kudus. Ya, menampakkan kemuliaan di Gunung Tabor. Nah, sekarang begini,
Di sini yang kita perlu perhatikan, wajah Yesus jelas berkilau. Para murid takut sekaligus gembira bisa memandang wajah Yesus yang berkilau. Nah, kemudian begini, kalau Bapak Ibu cari di Alkitab, Bapak Ibu tidak akan menemukan gunung itu adalah Gunung Tabor. Yang ada di dalam teks, gunung yang sangat tinggi, gunung yang tinggi. Yang ada di sekitar situ kemungkinannya Gunung Hermon dan Gunung Tabor. Tapi Gunung Hermon tinggi sekali, puncaknya bersalju, sehingga kayaknya nggak ada gunanya dah. Yesus ngajak murid-muridnya naik ke Gunung Hermon. Yang paling masuk akal, ya Yesus naik ke Gunung Tabor ini karena lebih gampang dijangkau dengan jalan kaki. Maksudnya tidak perlu waktu yang terlalu lama untuk bisa sampai ke puncak. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah Yesus menetapkan Ekaristi. Di sini Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya dalam roti dan anggur dan menyatakan sampai tuntas kasihnya terhadap umat manusia. Demi keselamatan mereka, ia akan mengorbankan dirinya. Ini peristiwanya. Dalam peristiwa-peristiwa ini, kecuali dalam mukjizat di Kana, kehadiran Maria tersamar di latar belakang. Kecuali di Kana ya, dalam peristiwa-peristiwa terang, itu Maria nggak kelihatan. Kecuali di peristiwa Yesus mengubah air jadi anggur. Injil hanya sekilas menyinggung kehadirannya pada salah satu kesempatan khotbah Yesus. Kita pernah mendiskusikannya. Dan tidak memberi petunjuk bahwa ia hadir dalam perjamuan terakhir saat Yesus menetapkan Ekaristi. Tetapi peran yang ia tunjukkan di Kana kiranya selalu menyertai Yesus sepanjang pelayanannya. Ingat, Maria menyertai Yesus sampai kematiannya. Kemudian kalau peristiwa sedih, Injil sangat menonjolkan misteri sengsara Kristus dari awal. Kesalehan Kristiani khususnya dalam devosi jalan salib masa Prapaskah telah dipusatkan pada aneka peristiwa dalam sengsara Kristus. Karena disadari bahwa disinilah ditemukan puncak pewahyuan kasih Allah dan sumber keselamatan. Bapak Ibu, ini ada yang aneh ya. Aneh yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu tolong mengingat, Bapak Ibu menghadiri ibadah arwah. Entah sudah berapa arwah yang Bapak Ibu temui kan ya. Kalau ibadat arwah itu, Bapak Ibu sudah menghadiri ibadat arwah berapa orang? Dalam peristiwa itu kita mengenangkan orangnya kan ya. Dulu waktu hidup begini. Sekarang kita berharap, kita percaya Allah mengasihani dia dan seterusnya. Tapi untuk peristiwa kematian Yesus, itu aneh karena kita mengenangkan peristiwa kematiannya. Bapak Ibu silahkan mengingat jalan salib, silahkan mengingat ibadat Jumat Agung. Kita mengenangkan, menghadirkan, menyaksikan lagi bagaimana Yesus mati di kayu salib. Kalau Bapak Ibu mengikuti ibadat arwah, ada nggak diceritakan peristiwa kematian almarhum? Nggak pernah. Dan nggak usah dimulai. Nggak usah peristiwa kematiannya itu dikenangkan, diceritakan berulang-ulang. Dia matinya karena kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi karena anaknya diminta untuk beli nasi goreng, nggak mau. Jadi malam-malam cuman cerita saja ya. Jadi bapak atau ibu pengen nasi goreng, anaknya disuruh beli, nggak mau.
Terus habis itu bapaknya atau ibunya berangkat sendiri. Nah, ketika beli nasi goreng, kecelakaan, meninggal. Kalau ada peristiwa kayak gitu, Bapak Ibu, lalu ada peringatan arwah, mendoakan arwah, nggak akan kayak gitu diceritain kan? Wah, itu anaknya yang akan tersiksa seterusnya itu. Karena kematian yang apa menyebutnya ya. Bagaimanapun anak bisa merasa bersalah dan merasa bertanggung jawab. Kematian yang begini akan menyiksa orang yang mengenangkannya. Tapi beda dengan peristiwa kematian Yesus. Kita mengenangkannya. Jalan salib selama masa Prapaskah itu berapa kali? Tambah ibadah Jumat Agung. Itu kita mengenangkan peristiwa kematian. Jadi peristiwa sedih ini menjadi sangat penting sebenarnya Bapak Ibu untuk kehidupan iman orang yang percaya kepada Yesus. Karena justru dalam peristiwa itulah pewahyuan tentang kasih Allah itu mencapai puncaknya. Nah, urutan renungan dimulai dengan peristiwa Getsemani. Di sini Yesus mengalami sakratul maut, menghadapi kehendak Bapa, di mana kelemahan manusia tergoda untuk memberontak. Di sini Yesus menghadapi godaan-godaan yang berat dan melawan semua dosa manusiawi sehingga ia dapat berkata kepada Bapa, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kata ya yang diucapkan Yesus ini kebalikan dengan kata tidak dari leluhur pertama kita di Taman Eden. Dan harga dari kepatuhan kepada kehendak Bapa ini menjadi jelas dalam peristiwa berikutnya. Yesus didera, dimahkotai duri, memikul salib, kemudian wafat di salib. Nah, Bapak Ibu, ini peristiwa sedih kan ya. Dan peristiwa sedih ini, ya benar-benar bisa menarik perhatian, menarik seluruh diri kita untuk masuk dalam peristiwa itu, untuk memandang Yesus dengan sangat jelas. Dalam peristiwa, Yesus yang berdoa, ya, kemudian Yesus yang didera, dimahkotai duri, memikul salib, wafat di kayu salib. Ini gampang sekali kita memberi perhatian hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Nah, kemudian berikutnya, peristiwa mulia ya. Kalau kita menatap wajah Yesus Kristus, tidak bisa kita berhenti pada wajah Sang tersalib. Ia telah bangkit. Pengetahuan ini muncul dari iman. Doa Rosario sudah selalu menyatakan pengetahuan ini dan mengundang kaum beriman melintasi kegelapan sengsara untuk memandangi kemuliaan Kristus dalam kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Dengan memandangi Dia yang telah bangkit, orang Kristiani menemukan dasar-dasar iman mereka dan menikmati sukacita. Bukan hanya sukacita mereka yang menyaksikan penampakan diri Yesus kepada para rasul, Maria Magdalena, murid yang jalan ke Emmaus, tetapi juga sukacita Maria yang pasti juga mengalami kehidupan baru dari Sang Putra yang telah bangkit. Dalam peristiwa kenaikan, Yesus diangkat dalam kemuliaan ke sisi kanan Bapa, sementara Maria sendiri akan diangkat dalam kemuliaan yang sama. Dalam peristiwa Maria diangkat ke surga. Ia sudah mencicipi berkat privilege yang unik, nasib yang diberikan kepada semua orang benar pada saat kebangkitan dari mati. Dalam peristiwa Maria dimahkotai di surga, yakni peristiwa mulia terakhir, Maria tampil cemerlang sebagai ratu para malaikat dan para kudus. Ini merupakan antisipasi dan perwujudan ulung keadaan eskatologis gereja. Nah, peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini mulia.
Dan peringatannya jangan sampai kita berhenti pada peristiwa sedih, perhatikan juga peristiwa mulia. Ini menjadi penting Bapak Ibu, mengingat begini saja. Yang mati bersama Kristus, yang mati dalam Kristus, yang mati sebagai orang yang percaya kepada Kristus, akan mengalami kebangkitan seperti Yesus. Mengalami kematian, bangkit, dan tidak mati lagi. Ini yang kita perlu perhatikan ketika merenungkan peristiwa mulia ini ya. Di pusat rangkaian peristiwa Bapa, Putra dan Bunda ini, Doa Rosario menampilkan di hadapan kita peristiwa mulia ketiga. Roh Kudus turun atas para rasul. Peristiwa Pentakosta ini menampilkan wajah gereja sebagai satu keluarga yang mempunyai yang berimpun bersama Maria, gereja yang dihidupi oleh pencurahan Roh Kudus, yang penuh kuasa dan siap melaksanakan misi evangelisasi. Renungan atas peristiwa ini, seperti renungan atas peristiwa mulia yang lain, harus menuntun kaum beriman untuk semakin menghargai kehidupan baru mereka dalam Kristus. Bapak Ibu, ini Roh Kudus turun atas para rasul. Itu awal berdirinya gereja dulu. Tapi Roh Kudus yang turun atas para rasul juga turun atas setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dan seperti para rasul dipanggil menjadi saksi-saksi Kristus, begitu juga orang yang percaya kepada Yesus selanjutnya. Ini ada catatan di artikel 24. Rangkaian renungkan yang disarankan oleh Doa Rosario Suci memang tidak lengkap, tetapi sungguh menyadarkan kita akan apa yang esensial. Menyadarkan kita apa yang paling penting dalam peristiwa kehidupan Yesus di dunia. Peristiwa-peristiwa Rosario membangkitkan dalam lubuk hati kerinduan untuk mengenal Kristus yang terus-menerus dipupuk oleh sumber murni Injil. Setiap peristiwa dalam kehidupan Yesus, sebagaimana dituturkan oleh para penginjil, tampak cemerlang berkat misteri yang mengatasi segala pengertian, yakni misteri sabda menjadi manusia. Jadi Rosario itu ringkasan Injil. Jadi tidak menyampaikan segala sesuatu mengenai Injil. Tapi hal-hal yang utama, paling penting dalam kehidupan Yesus, itu disampaikan, dikenangkan dalam peristiwa-peristiwa Rosario ini. Nah, kemudian berikutnya, sebentar. Dalam Doa Rosario, renungan tentang misteri-misteri Kristus ditawarkan lewat suatu metode yang dimaksud untuk membantu merenungkan misteri-misteri tersebut, yakni metode yang didasarkan pada pengulangan. Jadi pengulangan. Ini berlaku utamanya untuk Salam Maria yang diulang 10 kali dalam setiap peristiwa. Kalau pengulangan ini dinilai berlebihan, akan muncul godaan untuk melihat Rosario sebagai doa yang kering dan membosankan. Tetapi akan sangat berbeda kalau doa Rosario dipandang sebagai luapan kasih yang tak kenal lelah kepada orang yang sangat dikasihi. Di sini ungkapan-ungkapan bisa tetap serupa, tetapi isinya selalu baru karena perasaan-perasaan yang menyelimutinya. Ini peringatan ya berkaitan dengan pengulangan.
Doa yang diulang-ulang, kalimat yang diulang-ulang itu bisa membuat orang bosan. Kenapa kok bosan? Ngapain sih diulang-ulang? Salam Maria kan, kenapa harus diulang-ulang? Bukankah saya mengucapkan salam Maria satu kali, Bunda Maria juga sudah ngerti? Kemudian begini, yang lain lagi. Kalau kita menggunakan ini rosario, biji-biji rosario, itu bisa ada godaan. Pas doa rosario matanya merem. Tapi ini kok lama nih ini tadi salam Maria yang keberapa nih kok nggak habis-habis. Ini kayaknya udah lama sekali kok baru peristiwa ketiga. Ngalami gitu nggak? Oh, berarti cuma saya doang yang ngalami gitu. Ini kok lama sekali gitu. Padahal ketika kita perhatikan atau kita lakukan dengan cara berbeda, Bapak Ibu, akan menjadi ya biasa saja. Ini kalimatnya agak apa ya, sangat spiritual sebenarnya ya. Doa Salam Maria dipandang sebagai luapan kasih yang tanpa kenal lelah. Ya awalnya dulu kita harus menghafal, tapi yang kemudian terjadi, Bapak Ibu coba ya, nggak usah pakai rosario, nggak usah pakai buku apa-apa, Bapak Ibu diem saja, tapi niatnya berdoa rosario. Bisa nggak hati Bapak Ibu mengucapkan rosario Salam Maria tanpa Bapak Ibu berpikir? Bukan pikiran yang berbicara, tapi hati yang mengucapkan Salam Maria. Coba lakukan sendiri. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Maksudnya begini, sudah duduk diam posisi doa mata terpejam ya. Niatnya berdoa rosario tapi ya. Kemudian Bapak Ibu dengarkan, perhatikan apa yang ada di dalam hati. Bisa enggak hati Bapak Ibu sendiri itu berdoa, mengucapkan doa Salam Maria? Saya yakin itu terjadi. Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukan. Jadi kalau begitu, doanya bukan hanya di mulut, dan doa yang keluar dari hati ini Bapak Ibu, nggak akan membuat orang bosan. Nah, kemudian berikutnya, jadi ini tadi saya sampaikan Bapak Ibu, untuk melihat pengulangan itu tidak selalu membosankan. Pengulangan tidak selalu membosankan. Bapak Ibu ingat-ingat, ada berapa yang senang nyanyi ya, apalagi yang senang nyanyi. Berapa kali menyanyikan lagu yang sama, pernah ngalami nyanyikan lagu yang sama. Nah, kemudian sekarang berikutnya, satu hal sangatlah jelas. Meski Salam Maria yang diulang-ulang itu dialamatkan langsung kepada Maria, Yesuslah yang akhirnya menjadi sasaran kegiatan kasih ini. Bersama Maria dan lewat dia, kegiatan kasih ini ditujukan kepada Yesus. Berikutnya, sebentar, ada hal yang perlu kita lihat. Sesungguhnya, doa rosario hanyalah suatu metode kontemplasi. Sebagai metode, rosario merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Tujuannya apa jadinya ketika orang berdoa rosario? Memandang wajah Kristus, sering melihat Yesus, dan kemudian lama-kelamaan menjadi serupa dengan Kristus, karena dua orang sahabat yang terus bergaul bersama akan mirip satu dengan yang lain. Itu kutipan yang kita diskusikan di pertemuan yang lalu. Jadi Bapak Ibu di sini tidak disampaikan tujuannya itu adalah intensi, bukan. Tujuannya itu menjadi serupa dengan Yesus.
bukan terkabulnya suatu permohonan. Kemudian begini, pemakluman ini, misteri tadi ya, peristiwa, ibarat penayangan skenario untuk memusatkan perhatian para pendoa. Rumusan peristiwa menuntun pikiran dan perenungan ke episode atau suatu saat tertentu dalam kehidupan Yesus. Jadi kalau kita berdoa rosario lalu mengatakan peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati, itu yang dimaksud pemakluman peristiwa. Dan ini dilakukan untuk apa? Supaya kita, mau pribadi, mau bersama, itu memusatkan perhatian, memandang peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian itu. Tunggu dulu. Bentar. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini pembicaraan kita ya. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa mendiskusikan atau membacanya lebih lanjut. Dokumen ini toh gampang, bisa di-download. Nah, jadi diskusi kita tentang Rosarium Virginis Mariae udah selesai ya. Tapi berkaitan dengan Maria, masih ada yang harus kita bicarakan, kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Bapak Ibu masih berziarah apa enggak? Masih berziarah apa enggak? Memang masih ada kata ziarah. Ziarah atau ziarek? Karena tambahin Pak rek, Pak. Ziarah dan rekoleksi gitu kan Pak ya? Rekreasi. Nah, minggu depan, pertemuan berikut kita bicara tentang ziarah ya, khususnya ziarah Maria. Nah, Bapak Ibu sekarang kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, saya silahkan disampaikan sejauh yang saya bisa tanggapi, saya akan tanggapi. Silahkan nyalakan kamera dan berbicara, bertanya. Ya, silakan. Saya tanya Pak Ceto. Ya, silakan Pak. Di halaman 49, doa rosario pada hakikatnya adalah doa untuk perdamaian. Karena inti doa adalah kontemplasi akan Kristus. Maksudnya apa itu, Pak Ceto? Bacanya diselesaikan. Kedamaian. Pangeran, bentar ya. Doa rosario pada hakikatnya adalah doa untuk perdamaian. Karena inti doa ini adalah kontemplasi akan Kristus, Pangeran perdamaian. Dia adalah damai kita. Barang siapa merenungkan misteri Kristus, dan inilah tujuan doa rosario. Ia mempelajari rahasia damai dan membuat damai menjadi proyek hidupnya. Apakah ini intensinya ya? Mana ada intensi? Dari tadi itu mana kita, Bapak kalau udah baca sampai selesai, ketemu intensi apa enggak? Enggak ada. Ya kalau, jadi itu Bapak belum selesai membacanya. Coba yang lain supaya bisa melihat halaman berapa Pak? Halaman 49. Kan sudah ada keterangannya. Bapaknya baca judulnya, padahal ada penjelasannya kan. Saya sengaja tidak mengajak Bapak Ibu untuk melihat yang seperti ini ya. Kenapa? Saya lebih mengajak Bapak Ibu untuk menarik diri untuk menyendiri bersama dengan Tuhan.
Doa rosario pada hakikatnya adalah doa untuk perdamaian karena inti doa ini adalah kontemplasi pada Kristus yang disebut sebagai Pangeran Kedamaian. Dia adalah damai kita. Barang siapa merenungkan misteri Kristus, ia mempelajari rahasia damai dan membuat damai menjadi proyek hidupnya. Lebih dari itu, berkat ciri meditatifnya, alur Salam Maria yang tenang, doa rosario dapat menciptakan damai dalam hati mereka yang mendaraskannya. Rosario dapat membuat hati si pendoa, membuka hati si pendoa untuk menerima damai sejati yang adalah anugerah khusus dari Tuhan yang bangkit, mengalami dalam lubuk hati yang terdalam dan menyebarkannya. Rosario itu doa untuk perdamaian. Juga karena rosario menghasilkan buah-buah kasih. Kalau didaras dengan baik, dalam cara yang sungguh meditatif, rosario akan mengantar si pendoa untuk berjumpa dengan Kristus dan misteri-misteri. Dengan demikian, tidak dapat tidak, doa rosario akan menarik perhatian si pendoa pada wajah Kristus yang terpancar dalam diri sesama, khususnya dalam diri mereka yang tertindas. Tidak mungkin orang merenungkan misteri anak Bethlehem dalam peristiwa-peristiwa gembira tanpa mengalami kerinduan untuk menyambut, membela, dan memajukan kehidupan anak-anak yang menderita di seluruh dunia atau tanpa ikut menanggung beban mereka. Tidak mungkin orang mengikuti jejak Kristus yang pewahyu dalam peristiwa-peristiwa terang tanpa kesedihan memberikan kesaksian tentang sabda bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya mendengar kata perdamaian, orang mungkin terpikir pertama-tama tentang perdamaian dunia, tentang perang, begitu kan. Tapi dari awal pembacaan itu tadi kita tidak menemukan tentang permohonan supaya orang nggak berperang, bangsa-bangsa berhenti berperang. Bukan. Singkat kata, dengan mengusapkan tatapan mata kita pada Kristus, doa rosario akan membuat kita menjadi pembawa damai di dunia. Sedari hakikatnya, rosario adalah permohonan jemaat yang bersifat mendesak dan selaras dengan undangan Kristus untuk berdoa tanpa henti. Karena itu, doa rosario membangkitkan dalam diri kita harapan bahwa sekarang perang sengit demi perdamaian dapat dimenangkan. Tanpa mengabaikan masalah-masalah yang melanda dunia, doa rosario mewajibkan kita menghadapi masalah-masalah itu dengan sikap murah hati dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, doa rosario memperoleh bagi kita kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah dengan keyakinan akan pertolongan dan dengan niat kokoh untuk memberikan kesaksian di setiap situasi tentang kasih yang mengikat segala sesuatu dalam keserasian yang sempurna. Nah, begitu penjelasannya. Tetap nggak ketemu dengan intensi di situ ya. Jadi saya sekali lagi Bapak Ibu jangan katakan saya melarang intensi. Itu bukan urusan saya dan saya tidak punya kewenangan apapun untuk melarang-larang. Tapi yang menjadi penting, nomor satu diingat, ini kontemplasi. Tujuannya memandang wajah Yesus menjadi semakin serupa dengan Yesus. Jangan sampai kemudian, ya saya memohon perdamaian, tapi saya sendiri nggak terlibat apa-apa. Tapi yang ada, kalau saya ikut berdoa rosario menjadi serupa dengan Yesus, diri kita akan damai, membawa damai bagi orang lain, dan kemudian orang lain pun akan menikmati damai. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Seto. Ya. Silahkan.
Pak Seto, saya mau tanya Pak, kalau ya ini agak berbeda ya mungkin doa Rosario dengan eh, jalan salib Pak. Kalau jalan salib kan memang kita fokus dengan peristiwa-peristiwa eh, apa ya, penyaliban Yesus ya. Jadi dari awal ditangkap sampai dengan kebangkitannya. Eh, Sedangkan Rosario sendiri kan di dalamnya juga ada ya Pak ya. Eh, ini mana yang tingkatannya gimana nih? Mana yang lebih lebih eh, mengena gitu ya kalau kita lakukan, Mbak. Ini jangan berawal dari pengandaian. Hmm. Apalagi kalau pakai kata-kata mana yang lebih tinggi tingkatannya, kalau pakai bahasa yang lebih kasar, mana yang lebih manjur. Ya, bukan begitu cara memandang doa. Hmm. Karena begini, orang-orang gereja Katolik itu tidak pernah mengajarkan doa itu hanya memohon. Doa kontemplatif itu hal yang bisa dikatakan sangat berharga di dalam gereja Katolik. Jadi mau rosario, mau eh, jalan salib, unsur kontemplatifnya itu sangat kuat. Hmm. Dan kita diajak untuk memandang atau kontemplasi itu terus-menerus. Urusannya sekali lagi bukan begini, eh, bukan pilihan sebenarnya. Gini aja deh, kalau Bapak Ibu mau jalan salib setiap hari juga boleh sih. Tapi Bapak Ibu pernah ketemu nggak ada orang jalan salib setiap hari? Hmm? Nggak ada, tanya suster itu. Suster jalan salib setiap hari nggak suster? Enggak juga. Rosario bisa setiap hari, Pak. Bersari tiap hari, jalan salib enggak tiap hari. Hmm. Jadi kemudian masing-masing punya punya nilai tersendiri. Hmm. Dan kita bukan soal memilih, tapi lakukan saja dan nikmati kontemplasi itu. Kontemplasi itu bukan beban, bukan harus selesai, kok lama sekali. Nah, itu enggak akan begitu. Kontemplasi itu pasti melibatkan hati. Tanpa hati, nggak akan bisa kontemplasi. Ini bukan soal mulut yang mengucapkan, ibarat orang mengucapkan mantra. Jadi begitu memahaminya, Pak. Dan memang waktunya berbeda ya, Pak ya. Kalau jalan salib kan biasanya dilakukan pada saat masa Prapaskah. Rapas kan? Ya, baik, Pak. Dan ada waktu yang memang ya ini istimewanya di dalam gereja Katolik. Peristiwa penting dalam kehidupan Yesus itu dirayakan, dikenangkan secara sungguh-sungguh dan kemudian dahsyat sekali apa menyebutnya ya perayaan. Nomor satu itu bukan Natal tapi Paskah. Silahkan mengingat Prapaskah mulai dari Rabu Abu, Hmm. terus kemudian Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat sampai Minggu Paskah. Setelah itu masih ada masa Paskah. Masih ada masa Paskah. Kemudian yang kedua yang penting itu Natal. Lihat Adventnya ya. Adventnya 4 kali persiapan. Hmm. Terus setelah Natal masih ada hal-hal yang bisa dikatakan yaitu perayaan yang ada di sekitar Natal. Misalnya yang paling gampang diingat, Yesus yang menampakkan penampakan Tuhan. Pesta penampakan Tuhan. Kapan itu? Ketika datangnya orang-orang Majus itu. Hmm. Jadi
kalender liturgi gereja itu ada masa khusus kan ya. Masa khusus itu dipusatkan pada peristiwa satu Paskah, wafat dan kebangkitan Yesus, dan masa Natal, kelahiran Yesus. Nanti di akhir tahun liturgi ya, kita menemukan hari raya Kristus Raja. Ya, ya begitu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan undang yang ahli liturgi untuk menjelaskan. Tapi kalau hanya menjelaskannya hanya urutan gitu, dengerin juga capek. Tapi semua pengurutan masa-masa itu punya makna sendiri. Ya, masih ada lagi? Terima kasih, Pak. Ada lagi, Bapak Ibu? Nah, kalau nggak ada ya kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Kita ketemu di pertemuan berikut untuk bicara mengenai ziarah. Ya. Terima kasih, Pak. Silahkan, Pak Marco. Ya, baik Pak Seto, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Keterangannya Seto. malam hari ini semoga kita bisa melakukan doa rosario dengan baik, benar, dan secara kontemplatif kita mengerti isi dari masing-masing peristiwa ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik, Pak Nardo. Terima kasih Pak Seto. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam ini. Kita satukan hati kita dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, sungguh-sungguh kami mengaturkan rasa syukur dan terima kasih untuk pertemuan malam ini. Pak Seto sudah memberikan penjelasan yang begitu luar biasa Bapak. Dan kami percaya semua yang gerakan Pak Seto dan membuka mata hati kami. Sehingga doa Rosario bisa bermakna baru bagi kami, Bapak. Bukan hanya sekedar rentetan kata-kata yang diucapkan dengan begitu cepat, namun kehilangan makna dan kekuatan dalam doa itu sendiri. Malam ini kami bisa diteguhkan untuk lebih melibatkan hati dalam setiap doa dan menggunakan segala kekuatan relasi kasih itu dalam setiap doa yang membawakan hasil yang terbaik bagi kami, bukan karena panjangnya kata-kata. Maka kami mohon berkatilah Pak Seto, berkatilah kami semua Bapa, tetaplah hadir dalam diri kami, dan selalu ingatkan kami bahwa doa Rosario adalah doa kontemplasi yang begitu luar biasa, yang sangat berguna bagi kehidupan kami untuk dapat memandang wajah Tuhan dengan sepenuh hati kami bersama Bunda Maria. Sebentar lagi kami akan beristirahat Bapak, kami serahkan semua ke dalam perlindungan-Mu, dan doa syukur setelah permohonan ini selalu kami haturkan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Terima kasih Pak Roy.